Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 21 sama 24. Iya, bener. Yang pakai kitab berapa itu? 39 sama 12. Rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Ya gulam salim ilaihi fi maqdurihi thumma qum ma'ahu ba'da dhalika. Al-amru tahtaju ila asasin thumma bina'in wadawim ala dhalika fi kullil awqati fi laylika wa naharika. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, salim ilaihi, berserahlah kepadanya, fi maqdurihi, dalam semua yang ditetapkannya, dalam semua yang ditakdirkannya. Thumma qum ma'ahu ba'da dzalika. Kemudian berdirilah bersamanya setelah yang demikian itu. Al-amru tahtaju ila asasin thumma bina'in. Permasalahan ini perlu kepada sebuah pondasi. Thumma bina'in, baru kemudian bangunannya, baru kemudian mendirikan bangunannya. Wadawim ala dhalika, dan teruslah dalam keadaan seperti itu, fi kullil awqati, di semua waktumu, fi lailika wa naharika, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Udah, ayo Kiai, silakan. Ini kita disuruh ngapain? Siang malam. Disuruh ngapain? Kalau kita baca kitab Adabus Suluk itu, waktu itu kita baca kitab Adabus Suluk, di situ ada keterangan bahwa manusia ini
tidak bisa terlepas, atau orang mukmin itu tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama dari perintah Allah, yang kedua dari larangan Allah, yang ketiga dari takdir Allah. Begitu gitu. Bahwa orang mukmin itu dalam kesehariannya tidak terlepas dari 3 hal itu. Ketika kita mengerjakan perintah Allah, secara otomatis kita pun sedang meninggalkan larangan Allah. Juga secara langsung, secara tidak langsung kita sedang berada di bawah takdir Allah. Nah, makanya kita diajarin sama Tuhan saya di sini, salim ilaihi fi makdurihi. Berserahlah kepada Allah dalam semua ketetapannya, dalam semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Artinya apapun kondisi yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan buat kita, terima itu dan serahkan kepada Allah. Terserah Allah aja, saya mau dijadiin apa, go. Gitu ya, serah. Berserah kepada Allah. Dijadiin ustadz, ya silahkan. Dijadiin karyawan, ya monggo. Dijadiin pedagang, ya ayo. Pokoknya dijadiin apapun, kita siap menerimanya. Begitu guys, yang pertama. Nah, setelahnya kita menerima ketetapan Allah tersebut, kita jalani tugas-tugas yang Allah berikan itu dengan selalu ingat kepada Allah. Tumakum ma'ah. Dijadiin pedagang, jadi pedagang yang selalu ingat kepada Allah. Dijadiin karyawan, jadi karyawan yang selalu ingat kepada Allah. Dijadiin pengusaha, pengusaha yang selalu ingat kepada Allah. Begitu guys. Pokoknya semua dikasih tugas apapun oleh Allah, kita dijadikan apapun oleh Allah, kita terima itu dan kita jalani tugas yang Allah berikan dengan sebaik mungkin, dengan tetap selalu ingat kepada Allah. Begitu guys. Wayahnya dikasih sehat, kita jalanin dengan baik, selalu ingat kepada Allah. Wayahnya dikasih sakit, ya kita terima dengan baik, kita ingat sama Allah. Pokoknya kondisi apapun yang Allah tetapkan untuk kita, kita terima dengan sebaik mungkin dan kita jalani sambil terus ingat kepada Allah. Begitu guys, tugas kita tuh. Apa Bang Yani? Dijadiin orang kaya, ya kita terima. Dijadiin orang miskin, rada berat untungnya ya. Itu. Jadi begitu guys, itu tugas kita. Kita disuruh berserah kepada Allah dalam apa yang ditetapkan untuk kita, kemudian jalani itu dengan selalu ingat kepada Allah. Pak Rahmat lagi dijadiin juragan empang, jalani dengan sebaik mungkin, dengan selalu ingat kepada Allah. Hah? Jadi khalifah di muka bumi. Ya kan khalifah kan tugasnya macam-macam gitu. Ada yang jadi sales, ada yang punya warung, ada yang jadi tukang konveksi, tukang konveksi ya, apa namanya? Ada yang jadi tukang ojek. Gitu. Udah jalani aja dengan sebaik mungkin, sambil
kita selalu ingat kepada Allah dalam menjalani semua aktivitas itu. Ah? Iya. Iya udah. Iya. Betul. Al-amru tahtaju ila asasin. Karena semua permasalahan itu butuh kepada sebuah pondasi. Pondasi. Masih kurang kuat batu kali mah. Pakai anuan, pancang, tiang pancang. Borpel. Dalam menjalani kehidupan kita ini, biar kagak goyang mulu, biar kagak puyeng mulu, biar nggak ngerasa kesulitan melulu, butuh adanya pondasi. Yang namanya pondasi keimanan. Butuh. Semua kita butuh pondasi itu, pondasi keimanan, pondasi tauhid. Nerima takdir Allah itu pondasinya. Makanya sering kan kita juga dapat penjelasan, semua orang itu pasti punya masalah. Mau yang mukmin, mau yang enggak mukmin, mau yang muslim, mau yang bukan muslim, semuanya pasti punya masalah. Semuanya pasti ngadepin masalah. Cuma bedanya kalau yang punya pondasi mah ngadepin masalahnya tenang, nggak gerasa gerusuk. Kalau yang kagak punya pondasi, isik-isik pengen bunuh diri, isik-isik pengen lompat. Kalau yang punya pondasi mah meskipun banyak masalahnya tetap nyengir. Udah gila kali mah. Apa Ustaz? Ya kan, ya nggak usah pakai dibacain atau dah. Kita semua ini sekarang pasti itu, pasti. Meskipun masalahnya beda-beda, tapi pasti kita lagi ngadepin masalah. Apa Ustaz? Pasti itu. Cuma karena kita punya pondasi keimanan, punya pondasi tauhid yang kuat, karena kita punya pondasi keyakinan kita bahwa semua ini sudah ditetapkan oleh Allah, biasa aja jadinya. Tetap aja ngaji, tetap berangkat. Sama temen juga tetap nyengir, tetap ceria, tetap senyum kan gitu. Meskipun kalau dibelah palanya, masalah mulu dah. Apa? Itu tuh. Makanya kita butuh kepada pondasi yang kuat. Pondasinya apa? Pondasi keimanan, pondasi tauhid, pondasi keyakinan bahwa semua ini memang ditetapkan oleh Allah. Makanya apapun profesinya, apapun kerjaannya, jadinya sama aja ngadepinnya, enjoy juga. Tenang-tenang juga. Udah tenang. Lo lebaran kagak jadi, udah tenang. Apa Ustaz? Jadi begitu tuh, butuh pondasi. Tumma binaun, baru kemudian kita dirikan bangunannya. Gitu. Kalau hati kita udah punya pondasi yang kuat, buat aktivitas enak aja bawaannya. Gitu. Apa para? Begitu ya? Enak aja bawaannya. Biar kata masalah banyak banget, ama bini tetap senyum, tetap baik, tetap lembut ngomongnya. Ama anak juga kagak isik-isik ngomel mulu.
ilok kalau udah waktunya mah. Ya kita sering ngerasain dah, kalau hati ini tenang buat aktivitas apa aja enak. Biar kata capek banget kok, biar kata pala puyeng banget kok, tetep aja puyeng. Tapi kalau hati lagi kusut, lagi semraut, wah jangankan apa yang ngerjain yang berat-berat. Jalan ke Bandung mulu. Itu namanya pengalaman pribadi. Gitu. Udahnya kita punya pondasi yang kuat, baru kita diriin bangunan. Wadawim ala dzalika fi kullil awqati fi lailika wa naharika. Dan teruslah seperti itu, teruslah dalam kondisi itu di semua waktumu, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Pokoknya selama 24 jam jangan sampai lepas tuh pondasinya. Jangan sampai lupa. Awadi istighfar. Pokoknya 24 jam terus kita berserah pada Allah. Kita jagain pondasi kita, jangan sampai goyang pondasinya. Udah tuh. Pak Guru, nambahin Pak Guru. Cukup. Pak Ketua kali. Pak Sani. Kiai, nambahin lagi enggak? Belum. Apanya? Doanya. Doanya biar kuat. Biar tenang. Allahumma pulus gitu. Itu malah lain Haji. Minta aja Pak Guru, ya Allah berikan kepada saya kemampuan untuk menerima takdirmu. Minta aja. Meskipun padahal setiap doa kunut kita baca itu, setiap doa kunut kita baca, cuma emang gak paham artinya. Di ujung itu kita sering baca tuh, falakal hamdu ala ma qadaita. Ya Allah, untukmu segala pujian terhadap apa yang engkau tetapkan. Itu kita belajar lagi menerima takdir itu sebenarnya. Pokoknya apapun yang Allah tetapkan itu terpuji dan itu yang terbaik buat kita. Dan kita selalu minta kan, Allahumma dini swatawallani, bimbing saya ya Allah, bimbing saya, tunjukkan saya. Kita minta itu, gak usah pakai macam-macam doanya Pak Guru. Asal udah ditunjukin sama Allah, asal udah dibimbing juga udah. Yakin sama takdir kalau udah dibimbing mah. Karena lagi-lagi kan kita balikin lagi, hati kita ini benda mati. Dia bisa yakin terhadap takdir Allah ya karena Allah yang bikin yakin. Allah yang masukkan keyakinan itu ke dalam hati kita. Kalau bukan atas taufik dan pertolongan Allah, nggak akan bisa kita. Udah kita minta aja, wa tawallani fi man tawallait, bimbing saya ya Allah, seperti orang-orang yang engkau bimbing. Biar hati kita bisa nerima ketetapan Allah, bisa menjalankan tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita. Itu Pak Guru, itu doanya udah cukup. Itu gak asal kita yakinin kok. Cuma sekedar baca doang.
Mana baca sambil angob lagi. Udah tuh. Itu Pak Guru doanya. Lagian kalau cuma doa doang mah, kalau kita nggak latih hati kita ya tetap aja. Sambil kita mohon agar hati kita dibimbing, kita latih juga buat engeh lagi. Semua kejadian yang kita alamin kita engehin lagi, agar keyakinan itu lama-lama muncul di hati kita. Udah tuh. Jelas begitu Pak Guru. Pak Ustaz nambahin belum? Waihak, celaka kamu. Apa sih Bang Andi? Baru bahas udah waihak aja. Tafakkar fi amrika. Berfikirlah tentang kondisimu. At-tafakkuru min amril qalbi. Tafakkur itu merupakan kerjaannya hati. Jadi kalau berpikir, biar berpikirnya lurus, mikirnya pakai hati. Jangan pakai logika. Kalau pakai logika, banyakkan kelirunya. Mikirnya pakai hati. Berpikirlah tentang kondisimu. Dan berpikir itu merupakan tugasnya hati. Fa idza ra'aita laka hasanatan fashkurillaha ta'ala. Apabila kamu menemukan ada kebaikan pada dirimu, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Wa idza ra'aita laka sayyi'atan fatub minha. Dan apabila kamu menemukan ada keburukan pada dirimu, fatub minha, maka segeralah bertobat dari keburukan itu. Jadi maksudnya berpikir tentang kondisi kita, berpikir tentang baik dan buruknya diri kita. Bukan mikirin yang lain-lain Bang Ibul. Mikirin kondisi ntar yang lain-lain lagi. Udah umur segini, masih miskin-miskin juga. Apa ya? Bukan itu yang dipikirin, bukan. Yang kita pikirin, ini umur udah sekian. Romannya kita ini belum jadi orang baik-baik juga, belum jadi orang yang takwa juga, belum nerimain takdir Allah juga sampai sekarang. Begitu mikirinnya, yang dipikirin masalah itu, bukan masalah lebaran, kue, baju baru, motor. Mikirinnya lain-lain. Apa Rahmat? Jadi mikirnya tentang sudah baik atau belumkah diri kita. Sudah bisa nerima takdir apa belum kita ini. Itu yang dipikirin. Kalau kita lihat udah baik, udah bisa nerima takdir Allah, bersyukurlah. Karena artinya kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa menerima takdirnya. Karena hati kita dibimbing untuk bisa menerima takdirnya. Makanya bersyukur. Terima kasih ya Allah, Engkau membuat hati saya bisa menerima takdirmu. Bersyukur. Tapi kalau kita lihat diri kita masih buruk, fatub minha, buru-buru bertobat. Tobat buru-buru. Bihadat tafakkuri yahya dinuka wa yamutu syaitonuka.
Dengan tafakkur seperti ini, maka agama yang ada di hatimu akan menjadi hidup dan setan-setanmu akan mati. Cuma kalau kita periksa atu-atu dari sekian banyak jamaah yang mikirin ke sono, paling berapa orang? Bagis pernah Bagis mikir begitu? Tafakkur. Dengan berpikir seperti itu, maka agama yang ada di hati kita akan hidup. Karena pondasinya akan semakin kuat. Ya. Nah, setan yang ada di hati kita lama-lama akan mati. Karena keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada takdir Allah semakin kuat. Walihada qila tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Berdasarkan keterangan ini, maka ada ulama yang berkata, berpikir satu saat lebih baik daripada sholat sunnah semalaman penuh. Orang-orang timbang 20 rakaat, kita mah semalaman full sholat sunnahnya. Cuma tafakkur satu saat doang. Apa Bang Gis? Nambahin boleh Bang Gis? Apa? Bang Ore kali Bang Ore? Gitu. Iya. Iya sebenarnya sih harusnya kalau bisa nggak usah. Yang ada kok disuruh cerita itu masalah nikmat, tahadus bin nikmah. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kalau masalah lagi ngadepin puyeng, lagi kesulitan, itu mah nggak usah diceritain. Kalau ceritanya kalau pas lagi seneng aja. Kalau kita kan terbalik, lagi susah mau cerita, dan lagi seneng, ngilang, diem-diem aja udah. Yang ada Pak Guru yang disuruh cerita itu, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kalau lagi dapat nikmat, cerita dah. Itu tahan. Apa? Makanya kalau buat jamu kita mah ya kalau bisa jangan nggak usah ikut-ikutan lah. Biar ada orang-orang mah yang begitu. Kita mah nggak usah. Curhat di status nggak usah. Gitu. Bagaimana? Iya kita masang di status juga ditolongin juga kagak. Dibantuin kagak, yang ada cuma disyukurin doang kan gitu. Apa bagus? Ini ditawain doang, dicengirin doang. Nggak ada gunanya. Buat apa juga? Kali kalau kita pasang di status sementara ada yang bantuin, maka mending. Bukan kagak diliatin doang. Ya emang makin kesini ya zaman udah bergeser. Harusnya kesulitan itu diumpetin, ditutup-tutupin, ini malah dibikin status. Begitu Pak Guru, kalau bisa mah gak usah dah buat kita mah, buat jamaah kita mah. Biarin orang-orang mah, yang penting kita jangan. Kalau lagi ngalamin seneng, itu baru dah kalau mau cerita. Silahkan, karena itu juga ada perintahnya. Tahadus bin nikmah. Jangan cerita doang, bagi juga. Cerita doang. Lagi masang status aja habis belah duren. Nawarin kagak, bawain kagak. Salah juga tuh tahadus bin nikmahnya bagi mul.
main-mainin doang. Jadi begitu Pak Guru ya. Kalau bisa mah nggak usah lah buat kita mah. Karena kesulitan itu kalau bisa diumpetin kan. Salah satu sedekah kita sama teman kita itu memasang wajah ajer, wajah ceria ketika kita mengalami kesulitan. Salah satu sedekah kita tuh. Meskipun lagi puyeng banget, ketemu temen tetap ajer, tetap ketawa-tawa gitu. Meskipun ntar pulang nangis lagi. Udah, ajer aja terus. Jangan sampai kayak Bang Hendrik, sengaja masang muka melas biar ditanya. Nggak bisa mana puyeng banget begitu. Itu salah satu sedekah kita tuh, masang wajah ajar di depan teman-teman kita. Artinya nutupin kesulitan yang sedang kita alami. Itu sedekah kita. Maka salah satu pesan Buya ke saya tuh begitu. Ntar lu Ki kalau punya jamaah jangan sampai kebaca sama jamaah. Jangan sampai kebaca. Pokoknya lu punya duit, lu kagak punya duit, jangan sampai jamaah tahu gitu. Gitu. Belum tentu mau ngaji. Kok marah ntar? Dia udah 5 garis ya, bukan 3 lagi. Udah tuh. Ini satu riwayat ya, min qiyamil lailatin, berpikir satu saat itu lebih baik daripada qiyamul lail satu malam penuh. Nanti ada juga yang tafakkur sa'atin khairum min ibadati sanah, berpikir satu saat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ada juga yang tafakkur sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanah, berpikir satu saat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Dia tergantung masalahnya. Kalau cuma atu, ya mulai udah semalaman. Kalau masalah aja 5, banyak riwayatnya. Tapi kalau di sini pakainya min qiyamil lailatin, berpikir satu saat lebih baik daripada qiyamul lail 1 malam penuh. Apa Pak Rahmat? Tadi tuh, kenapa ya umur udah sekian, ngaji udah tiap malam, Romana sama takdir kenapa belum nerima aja ya, begitu. Pikirnya begitu. Padahal nikmat dari Allah udah banyak banget, kok kita belum bersyukur juga ya. Mikirinnya masalah itu. Udah tuh. Ya ummata Muhammadin, wahai umat Nabi Muhammad, ushkurullaha azza wa jalla, bersyukurlah kepada Allah azza wa jalla. Fa innahu qad qana'a minkum bil qalili minal amali bil idhofati ila amali man tuqaddimukum. Fa innahu qad qana'a minkum bil qalili minal amali. Karena Allah bersedia menerima amalmu yang sedikit itu. Bil idofati ila amali man tuqaddimukum, jika dibandingkan dengan amal perbuatan orang-orang sebelum kalian. Sampai kan ketika Rasulullah Mi'raj dan dikasih perintah sholat, umat Rasul itu kan dienyek sama Nabi Musa, diejek, tawar lagi dah sono, karena umatmu itu lemah-lemah, males-males. Kalau dikasih sholat 50 waktu, yang ada pada ditinggal mulu. Lesia, ujung-ujungnya dikasih 5 aja banyak yang ditinggal masih, karena saking lemahnya. Ibadah kita ini cuma sedikit. Kalau dibanding umat-umat terdahulu, mana umurnya panjang-panjang dia. Kita mah umur cuma 63. Umumnya.
udah ibadahnya sehari semalam paling cuma berapa jam dari 24. Tapi meskipun sedikit begitu, Allah mau menerima itu dari kita. Makanya kita disuruh bersyukur. Bersyukurlah. Meskipun amal kita sedikit, Allah mau menerimanya. Bersyukur. Ya, ibaratnya orang-orang mah ngasih hadiah udah pada banyak, sekarung, 2 karung. Apa Bang Ipul? Ngasih duit setas gitu. Tahu-tahu kita cuma nenteng kacang rebus doang seplastik. Tapi masih mau diterima. Bersyukur kudunya kita. Sesungguhnya Allah mau bersedia menerima amal perbuatan kalian yang sedikit. Makanya syukuri itu. Untungnya Allah kagak kayak Ustaz Satiri. Untungnya. Ya, timbang segini hadiahnya. Apa Ustaz? Timbang segini. Apa? Emang kelihatan. Lain gede kali, timbang segini. Untungnya Allah nggak begitu. Meskipun sedikit banget perbuatan kita, sholat juga buru-buru, sunnahnya banyak ditinggal, puasa juga timbang nahan lapar aus doang, sedekah juga jarang-jarang, fitrah go ngambil yang paling murah. Apaan? Tapi Allah mau nerima itu. Bersyukur makanya kita, alhamdulillah. Terima kasih Allah, Engkau mau menerima persembahan dari kami meskipun sedikit. Ustadz Badrun jadi ustadz, misalkan udah sering nerima hadiah di atas jutaan, 5 juta, 10 juta. Tiba-tiba ada yang ngasih 10.000, dilempar, ya timbang segini. Banyakan duit gua begitu. Apaan? Gua agak butuh begitu kan paling. Apaan? Ya untungnya Allah kagak begitu. Meskipun amal kita sedikit, tapi Allah mau nerima itu. Udahnya sedikit, banyak cacatnya, banyak kurangnya. Ibarat bawain timun mah timun prekot mulu. Tapi masih mau diterima. Makanya kita syukuri deh itu. Udah tuh. Antumul akhiruna wa antumul awwaluna yaumal qiyamah. Meskipun kalian itu menjadi umat paling belakang, wa antumul awwaluna yaumal qiyamah. Tapi nanti di hari kiamat kalian adalah umat yang paling unggul, yang paling pertama. Man kana minkum sahihan fala sahiha mitlahu. Jika di antara kalian ada yang betul-betul sah amal perbuatannya, maka tidak ada satupun perbuatan umat terdahulu yang menyamai keabsahannya. Panjang amat artinya itu Bang Ipul. Pokoknya kalau ada perbuatan kita yang cakep, sebanyak apapun perbuatan yang dikerjakan umat-umat terdahulu, nggak sebanding. Tetap lebih unggul perbuatan kita. Meskipun kita umat paling belakang. Itu kemuliaan yang Allah berikan buat umat Nabi Muhammad. Antumul umara'u wa ghairukum minal umami ar-ra'iyatu. Meskipun kuruk banget, kamu itu pemimpin.
Itu yang meskipun kuruk mana artinya? Kamu itu pemimpin. Wa ghairukum minal umami ar-ra'iyatu. Sedangkan umat-umat yang lainnya itu rakyat kamu. Umat Nabi Muhammad meskipun amalnya paling sedikit, tetap menjadi pemimpin untuk umat-umat terdahulu. Saking mulianya umat Nabi Muhammad. Begitu para bersyukur makanya. Banyakin sholawat buat Rasulullah. Karena dengan kita menjadi umat beliau, kita jadi umat terbaik dan paling unggul. Pemimpin umat-umat terdahulu. Madum taqaidan fi baiti nafsika wa hawaka wa tab'ika la tasihhu. Selama kamu masih duduk di rumah nafsumu, keinginanmu dan tabiatmu, maka perbuatanmu belum sah. Jelas itu, Kiai? Selama kamu duduk di rumah nafsumu, keinginanmu dan tabiatmu, maka perbuatanmu belum sah. Karena lagi-lagi kita balikin, yang dinilai itu, yang dihitung itu perbuatan yang kita kerjakan sesuai tuntunan yang diberikan. Kalau perbuatan itu kita kerjakan dengan mengikuti kepengenan nafsu kita, maka itu dianggap tidak sah perbuatan. Apa Bung? Sah secara tasawuf ya. Kalau secara fikih mah asal rukunnya udah dikerjain semua juga udah sah. Tapi secara akhlaknya kalau masih ngikutin nafsu berarti belum sah. Kita sholat ngikutin tuntunan berarti sah. Kita sholat ngikutin nafsu berarti belum sah sholatnya. Berarti belum pada sah ini ya sholatnya. Puasa belum sah, sholat belum sah. Masih ngikutin nafsu. Apa Bang Haji? Itu tadi makanya kita bersyukur kepada Allah karena meskipun perbuatan kita masih begono modelnya, tapi Allah berkenan menerima itu. Itu aja. Itulah kenapa kita harus bersyukur. Meskipun perbuatan kita pada begono, banyak korengnya, tapi Allah mau nerima itu. Itu yang harus kita syukuri akhirnya. Begitu Bang Haji. Nah kalau dikerjain bener-bener, semua perbuatan orang-orang terdahulu nggak ada yang bisa ngalahin itu, kalah semua. Kalau ada satu aja perbuatan kita yang betul-betul kita kerjakan dengan sah, fala sohiha mitlahu, tidak ada perbuatan umat terdahulu yang nyamain perbuatan itu. Itu yang tidak sah aja mau diterima oleh Allah. Begitu Bang Haji maksudnya. Itu kenapa kita harus bersyukur kepada Allah. Perbuatan kita yang begitu modelnya aja mau diterima oleh Allah. Nah itu inget gini kan. Nah, iya kan. Makanya nggak perlu banyak-banyak dah, satu aja yang betul-betul sah di mata Allah. Udah nggak ada yang ngalahin udah. Cuma kan kalau kita pikir-pikir mana ya yang udah sah. Dari mulai kita balik sampai karang kita sholat, kira-kira ada nggak yang udah sah di mata Allah? Itu masalahnya Bang Haji.
Tapi itu pun kita masih bersyukur karena badan kita masih digerakkan buat ibadah, buat taat kepada Allah, dan Allah mau nerima itu meskipun masih banyak cacat. Itu kan kemarin kita bahas panjang lebar tuh pas baca kitab Minhajul Abidin kan, bab unjub. Apa yang mau kita banggain? Perbuatan kita begini. Udah lagi pede aja. Ngerasa udah paling bener aja. Apa yang mau kita banggain? Itu makanya kita harus bersyukur. Perbuatan kita cuma segini, masih banyak kurangnya, masih banyak cacatnya, tapi Allah mau nerima itu. Itu yang harus kita syukur jadinya. Madum tamunazi'an lil khalqi fima fi aidihim mustajliban lahu biryaika wa nifaqika la sihhata laka. Selama kamu masih mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain dan berusaha mendapatkannya dengan riyakmu dan kemunafikanmu, maka perbuatanmu belum sah di mata Allah. Udah tuh jelas, Kiai namain nggak? Cukup. Pak Guru kali? Pak Ketua? Cukup. Lah. Muhajudin? Nambahin nggak? Apa? Pakai bunyi-bunyian. Apa sih bunyi-bunyian? Oh, tabuan. Banyak model-modelnya itu yang bagaimana yang dia. Itulah keunggulan sholawat mengaji ya. Sholawat itu satu-satunya bacaan, satu-satunya perbuatan yang meskipun dikerjain sambil main-main tetap ada nilainya. Tetap nggak ada gabungnya kalau selawat. Ibu-ibu sambil gendong anaknya, dia selawatan, sambil ngayun anaknya, sambil masak. Tetap kalau selawat mah nggak ada gabungnya kalau selawat mah. Meskipun dilaguin kayak apa, tetap ada nilainya kalau selawat mah. Nggak ada gabungnya. Ya cuma memang tetap lebih bagus kalau kita baca dengan penuh adab gitu kan. Kalau dia lagu-laguin ya silahkan, nggak jadi masalah juga. Karena sholawat itu ibadah bacaan yang nggak ada gabungnya. Mau dibaca kayak model apapun tetap aja ada nilainya dia. Ya buat kita tetap dah kalau kita baca sholawat pakai adab, kalimatnya juga kalimat-kalimat yang bagus, terutama yang diajarin sama guru-guru kita kan, kayak tadi tuh sholawat sirrul asror, masih ada yang salah aja. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asror, masih ada yang keder itu, udah lama-lama kok. Apaan? Kepanjangan. Kalimatnya yang bagus. Kan kita banyak juga tuh kan dapat sholawat dari Buya. Ada sholawat kamilah, Allahumma sholli sholatan kamilah, kita dapat juga. Terus sholawat apa lagi?
Banyak dah pokoknya. Kita baca ya, tetap dengan pakai adab kalau kita madah. Meskipun kalaupun dibaca sambil main-main, tetap ada nilainya. Meskipun. Jadi begitu Bang Haji. Kalau selawat mah. Mana tadi? Madum tarogiban fid dunya fala sihhatalaka. Selama kamu masih senang, masih cinta terhadap kesenangan-kesenangan dunia, terhadap kehobian-kehobianmu, fala sihhatalaka. Maka apa yang kamu kerjakan belum sah. Madum tawatikon bikolbika ma'ama siwal haqqi azza wa jalla fala sihhatalaka. Selama hatimu masih berpegang kepada makhluk selain Allah azza wa jalla, fala sihhatalaka. Maka perbuatanmu belum sah. Udah tuh, jelas. Kayak namain kayak pasari kali, cukup. Mau cuman? Lah. Allahumma rzuqna sihhata ma'aka, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keabsahan dalam aktivitas kami bersamamu. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa neraka. Nah. Intinya yang pertama tadi, kita berserah diri kepada Allah dalam semua yang Allah tetapkan buat kita. Tetap kita jalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Selalu ingat kepada Allah. Terus juga sering-sering berpikir tentang baik dan buruknya diri kita. Kemudian syukuri anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Banyak dah kita diberikan kekuatan buat ibadah. Kita diberikan kekuatan buat berbuat taat, dikasih kekuatan untuk beraktivitas yang baik, dan bersyukur bahwa semua yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah, meskipun banyak cacatnya. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga kita mohon kepada Allah agar Allah selesaikan pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Sholihat dengan segera, dan Allah kirimkan para dermawan dan para donatur yang membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Sholihat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.